Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Awalaya Hidayat dari kelas 2B, dari angkatan 22 kelas B. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang masalah-masalah yang ada di dalam filsafat hukum. Baik, untuk pengertiannya dulu ya. Hakikat filsafat hukum adalah membawa aturan yang ada dalam masyarakat sehingga ini berpengaruh terhadap semua arti lain yang menunjuk ke arah sebagai anti dasar segala hukum. Hukum terkait dengan keadilan. Oleh karena keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan ini merupakan proses dinamis yang memakan waktu. Upaya ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum untuk mengaktualisasikannya, sehingga keadilan dapat dianggap sebagai sebuah gagasan, menyebutnya sebagai realitas absolut sebagaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel, dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Baik, selanjutnya untuk permasalahan apa aja sih yang ada dalam filsafat hukum? Dalam filsafat hukum terdapat problematika dan permasalahan serta pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah hukum dan kekuasaan. Kedua, hukum adalah alat pembaharuan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Terus ada, apakah sebabnya orang menaati hukum? Apakah sebabnya negara berhak menghukum seseorang ketika kode etik profesi? Dan penguraiannya sebagai berikut. Untuk yang pertama ya, yang tadi masalah hukum dan kekuasaan. Dalam sebuah penerapan hukum di suatu negara, maka diperlukan suatu kekuasaan untuk mendukung guna tercapainya efektivitas sebuah produk hukum, sehingga kekuasaan diperlukan guna penegakan hukum yang bersifat memaksa. Maka baik buruk suatu kekuasaan tergantung bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan, sehingga dapat dilihat dari kebermanfaatannya atau didasari dalam kehidupan masyarakat. Unsur pemegang kekuasaan adalah merupakan faktor terpenting dalam penggunaan kekuasaan yang sesuai kehendak atau norma-norma dalam masyarakat. Pavrzak mengatakan hubungan hukum dan kekuasaan dapat diperlihatkan ada dua cara. Yang pertama, telah konsep saksi, legitimasi yuridis atau pembenaran hukum dalam sanksi yang sangat perlu sehingga sistem aturan hukum dapat berdaya guna serta berhasil dalam penetapannya. Diperlukan ekstensi kekuasaan atau force dengan dukungan tenaga. Terus yang kedua, telah konsep penegakan konstitusi. Penegakan konstitusi adalah merupakan penegakan prosedur dalam pembinaan hukum dengan mengasumsikan digunakannya force guna pelindung terhadap sistem aturan-aturan hukum untuk kepentingan penegakannya. Force dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: keyakinan moral masyarakat, konsensus rakyat, karismatik pemimpin, kekuasaan. Yang ketiga, hukum adalah alat pembaruan masyarakat. Yang kedua adalah hukum alat pembaruan masyarakat. Dalam pembaruan masyarakat, hukum adalah alat pembaruan dalam masyarakat. Ross Choi Pound mengutarakan hukum adalah sebagai alat pembaruan dalam masyarakat dalam bukunya An Introduction of the Philosophy of Law, dan dikembangkan oleh Mukhtar Usmatmaja, disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia, yaitu konsep law as a tool of social engineering yang merupakan inti dari aliran pragmatis legal realism. Konsep tersebut adalah merupakan penyesuaian antara situasi kondisi Indonesia dengan filsafat budaya non-trope dan polyoriented dari Laswell dan McDougall. Hukum adalah sarana pembaruan dalam masyarakat Indonesia, luas jangkauannya dan ruang lingkupnya di Amerika Serikat tempat kelahirnya, sehingga hukum yang digunakan adalah dalam pembaruan berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi antara keduanya, agar pelaksanaan perundang-undangan bertujuan pembaruan sebagaimana mestinya. Hendaklah perundang-undangan dibentuk sesuai dengan inti aliran sociological jurisprudence, yaitu hukum sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law.
atau dapat dikatakan pencerminan norma-norma dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya mempunyai kaitan erat sebagaimana dikemukakan perintis ahli antropologi seperti Sir Henry Maine, A.M. Porst, dan Joseph Kohler maupun Malinowski dan Lowy di abad ini. Dalam kaitan eratnya hukum dan sosial budaya masyarakat, maka hukum yang baik adalah hukum yang tercipta atas pencerminan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bangsa kita saat ini dalam masa transisi atas terjadinya perubahan dan nilai-nilai dalam masyarakat yang tradisional ke nilai-nilai yang modern. Akan tetapi, masih banyak persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang dapat digantikannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mokhtar Kusumaatmadja mengemukakan beberapa hambatan utama pengumbahan identik dengan kepribadian nasional, sikap intelektual, dan kepemimpinan masyarakat tidak mempraktekkan nilai-nilai heterogenitas bangsa Indonesia. Yang keempat, apa sebabnya orang menaati hukum? Hukum dapat ditaati oleh masyarakat. Dapat ditelaah hukum tersebut ditaati karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau hukum kesadaran masyarakat karena atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berkenaan pernyataan di atas tersebut, maka terdapat teori penting yang dapat ditelaah atas ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah sebagai berikut. Pertama, teori kedaulatan Tuhan atau teokrasi yang bersifat langsung kepada Tuhan atau tidak langsung. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh para pakar filsafat hukum Hugh de Groot. Dia berkata, orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya. Kalau kata Thomas Hobbes, hukum timbul karena perjanjian pada waktu manusia dalam keadaan berperang guna terciptanya suasana damai antara mereka, dan disusul dengan perjanjian semuanya dengan seseorang yang hendak diserai dengan kekuasaan yang bersifat absolutisme. Kelima, apakah sebabnya negara berhak menghukum seseorang? Untuk yang kelima, apakah sebabnya negara berhak menghukum seseorang? Membalas tentang dasar kekuatan mengikat dari hukum sebagaimana jawaban atas pernyataan apakah sebabnya negara berhak menghukum seseorang, kita mengenal berbagai teori kedaulatan sebagaimana di atas tersebut. Maka seseorang dapat dikatakan sebab mengapa mereka tunduk dan taat hukum. Adapun jawaban berbagai teori kedaulatan adalah sebagai berikut. 1. Teori kedaulatan Tuhan mencoba menjawab orang dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukan atau kesalahan yang pernah dia perbuat. Negara adalah badan yang mewakili Tuhan di dunia yang mempunyai kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dunia. Terus ada teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat mencoba menjawab orang dapat dihukum karena negara mempunyai otoritas negara yang bersifat monopoli pada kehendak masyarakat itu sendiri, adanya perdamaian serta ketertiban dalam masyarakat. Jadi untuk sebab kenapa negara dapat menghukum seorang, karena pertama, dia bisa aja melanggar hukum yang telah dibuat oleh pejabat pemerintah tersebut. Dan dia yang keenam, ada etika dan kode etik profesi hukum. Dalam arti teknis, kegiatan profesi adalah merupakan kegiatan tertentu yang memperoleh nafkah dari kegiatannya berprofesi atau berkeahlian dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan imbalan finansial tinggi pula. Sebagai contoh yang termasuk kegiatan profesi hukum ada dua, yaitu hakim dan advokat, yang dapat juga dikenal sebagai a tool of social engineering. Adapun kritikal terhadap kegiatan profesi adalah bahwa kegiatan profesi menunjukkan kompleks okupasional yang bersifat intelektual yang meliputi humaniora, ilmu alam, ilmu sosial, terorganisasikan, serta sistem kultural yang diolah oleh dan dalam kompleks okupasi atau sistem sosial kerja. Talcott Parsons mencoba menjelaskan tentang kritik atas pengembangan kegiatan profesi memiliki tujuan pokok adalah sebagai berikut: untuk menghasilkan karya objektif atau objective achievement dan pengakuan
bukan hanya lambang akan tetapi berlaku dalam kode etik lain. Contohnya adalah uang atau rekognisi kualitas profesionalitas sebagai sebuah pengakuan. Untuk kesimpulan dari materi kali ini, masalah filsafat hukum di dalam masyarakat adalah perlu yakin berupa pengertian, penyelesaian, pemeliharaan, dan pertahanan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan sosial yang relevan dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat, sesuai dengan berlakunya hukum positif. Filsafat hukum dan ilmu hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu menciptakan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan menggunakan sistem yang berlaku suatu masa di suatu tempat sebagai hukum positif. Sekian materi dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.